Selamat datang di PNS Podcast Ngopi Santai. Kripto tuh kenapa orang-orang sekarang robot trading itu di kripto dan forex? Karena forex itu memungkinkan untung 5% sebulan tuh mungkin di forex. Realnya. Realnya seperti itu. Jadi itu robot dipakai di sana. Iya, itulah. Kenapa lebih banyak di forex sama kenapa nggak di saham? Iya kan. Saham kan long term lah Iya, istilahnya. long term, Ya memang ada ya orang-orang yang trading di saham tuh jangka pendek lah atau swing trading lah seperti itu. Gitu loh. Kenapa orang-orang memakai forex sebagai kedok investasi bodong itu. Sekarang kan kayak dulu MLM. MLM atau agrobisnis. Iya kan. Agrobisnis misalnya apa? Ternak gurami, tapi skema bonsi juga. Koperasi ada Pak. Banyak. Tapi yang terlihat tuh kan MLM. Oh, dia dibalut MLM ya kan, multi level ya. Iya, kan? sekarang kan Iya kan. sekarang kan gaya baru lah istilahnya. Oh, ya, dibalut dengan instrumen saham kayak Investasi, ini investasi. Padahal nggak ada asetnya. Investasi kan harus ada aset lah. Iya kan. Aset apaan? Ini saya beli misalnya saham. Saya beli sahamnya BRI. Itu kan saham itu kan bukti kepemilikan suatu perusahaan. Jadi saya beli aset, asetnya ya Bank BRI itu. Saham itu kan bukti kepemilikan berapa persennya dari BRI tersebut gitu loh. Ada aset yang kita beli kan gitu. Itu Pak. Bedanya money game dengan forex yang asli. Jadi gampang sekali forex yang asli, kita store uangnya kemana? Ke broker. Brokernya udah terregulasi belum? Kalau sudah ada Gimana ininya. caranya itu melihat dia terregulasi? Gampang sekarang siapa yang menawarkan robot trading? Ini instrumen investasi yang kasih return 20% per bulan. Telepon Bapeti. Apa itu? Bapeti itu kan badan pengawas berjangka komoditi. Kalau seandainya trading gold, trading kripto, trading forex itu Bapeti yang mengawasi. Kalau saham, pasar saham itu OJK yang punya otoritasnya gitu. Finansial itu OJK. Kalau Bapeti itu ya itu komoditi atau perdagangan berjangka itu ya Bapeti yang punya. Telepon di depannya dia telepon Bapeti. Gampang sekali Pak, atau email atau lewat WhatsApp kayaknya ada. Gampang bapeti.co.id. Ada tuh. Kalau yang instrumen finansial ya OJK. Ada juga nomor teleponnya. Gampang sekarang. Masa sekarang udah zaman metaverse, dunia digital, masa kita masih dibodohi dengan investasi bodong? Kasian ya kan. Iyalah. Tapi yang disasar juga masyarakat yang kecil. Ya, yang disasar Gimana itu itu korban-korbannya yang dicari itu pasti orang yang awam dengan literasi finansial lah. Iya, benar. Finansial. Yang ngajak itu pasti orang egois. Dia sudah tahu investasi ini bodong. Dia sudah tahu ini pasti akan rugi. Tapi dia akan masuk duluan. Biarin orang-orang di bawahnya itu orang egois, orang yang serakah lah istilahnya. Dia memanfaatkan ketidaktahuan orang itu. Ketidaktahuan orang. Sampai ada teman saya itu pamannya ikut investasi bodong. Ketika saya share berita dari Bapeti bahwa investasi ini bodong, di-share lah ke leadernya itu berarti. Iya. Di-share ke leadernya. Kenapa ini investasi ini bodong? Enggak, apa urusnya Bapeti sama trading? Yang punya wewenang kan Kominfo. Kan lucu. Kominfo itu komunikasi dan informatika. Iya kan. Kalau link bokep tuh punya Kominfo tuh punya otoritas. Link bokep beda ya. Iya beda lah. Kalau instrumen trading yang komoditi ya serahkan Bapeti itu udah ada pos-posnya lah istilahnya. Gitu Pak. Semoga masyarakat kita tercerahkan lah. Iya. Ya. Ini sebenarnya kan kita di sini kan cuman Sifatnya edukasi lah edukasi istilahnya. kan. Karena kita kan mau juga menjadi investor kan, supaya tidak terjerumus ke investasi itu biasanya dijadikan saham itu biasanya dijadikan main saham gitu. Main saham ya itu udah forex jadi itu kambing hitam saham kan jadinya kan. Yang disalahkan pasti instrumen saham. Saham nih, naruh saham di mana?
di forex. Investasi gitu kan. Investasi. Investasinya di MLM. Iya, Kan. ya nggak ada yang nggak ada asetnya, Iya, nggak ada nggak under value-nya. aset kan gitu ya. Betul. Ya itulah apa namanya. Makanya banyak orang tua kita yang kena itu. Iya. Mungkin orang tua Pak De atau sekalian ikut MLM kan Iya, dulu. dari dulu kan emang ya. Sekarang lagi Pak. Dibalut soalnya kan Iya, sekarang. dengan gaya baru lah. Hmm. Dan dia menjanjikan return yang tinggi. Mungkin tinggi. itu sih. Mungkin itu Pak yang bisa kita jelaskan tentang robot trading forex atau money game lah istilahnya. Iya. Ya kita sedikit tercerahkan ya kok ya dengan apa namanya penjelasan itu, jadi kita lebih berhati-hati sih ya istilahnya ya. Untuk lebih teliti lah. Teliti lah kan, karena sudah ada Bapak Peti apa yang bilang tadi itu kan. Kurang pengawasnya. Iya. Nah Bapak ini newbie nggak ngerti. Ya. Masih penyimak lah. Ya, Iya. ya, itu mungkin kalau Mungkin nanti, bisa di-share ke teman-temannya kan dengan gayanya dia kan. kalau nanti ada teman-temannya atau bapaknya yang ikut tahu lah Iya, kemana bisa kemana harus melapor, kemana harus. Artinya apa? Ketika ada yang mengajak kita investasi ini, returnnya ini, Iya. mana? Kan siapa biar yang dapat? nggak beli apa namanya kucing dalam karung. Ah, iya, pintar ternyata dia. Di dalam karung dibucul. Ya Itulah. kan, kita beli kucing dalam karung ternyata isinya tikus gitu. Ya itu. Iya kan, kita nggak tahu kan, Iya, kita nggak makanya. buka dulu kan. Iya. Saya tadi menyebutkan instrumen saham apa namanya aset. Buka instrumen saham itu nggak aman juga, ada risikonya. Iya, kan? Investasi apapun itu ada risikonya. Ada resiko memang. Taruh uang di bawah bantal ada nggak risikonya? Ada. Inflasi. Ibu yang ambil. Ibu yang ambil, tikus yang gigit. Iya, kan? Yang pasti itu kan inflasi. Orang kan nggak menyadari itu. Orang-orang kan nggak tahu apa itu inflasi kan. Oh iya, itu dah. Orang-orang nggak tahu apa itu inflasi. Sadar nggak inflasi? Kalau kita bilang ya, dulu SD uang jajannya berapa? 2000. 2.000. 500 lah. 500. Terus kan 500 dulu kan. Aku juga 100 Pak. 1000. Oh, gitu. 1000 lah 500-an. 100 ya, mungkin 2.000. Sekarang bisa nggak uang jajan SD 2.000? Nggak bisa. 5.000 Mungkin nggak kan? bisa kan. Karena nasi udah 5.000. Itu udah yang disebutkan inflasi, penurunan nilai mata uang. Oh, berarti ya. Oh ya. Itulah Pak. Nilai 2000 dulu tuh berarti Udah kecil. nggak artinya ya Yang nilai sekarang ya kan? uang 500 aja jarang sekarang. 100 ada nggak 100 rupiah? Nggak ada, tapi kan nggak beredar ya Nggak kan. beredar. Ya itu penurunan nilai mata uang. Jadi uang yang kita taruh di bantal 1 juta, nilainya 10 tahun lagi itu nggak sama Pak. Mungkin 10 juta. Tetap gitu namanya 10 juta. 10 juta tetap, tapi nilainya itu tergerus dengan namanya inflasi. Itu, Pak. Berarti itu yang disebut inflasi berarti ya. Gimana yang uang yang aman? Ya, instrumen investasi yang artinya yang apa ya? Yang kasih returnnya ya yang berkembang lah. Artinya bisa bertumbuh, uang kita tuh bisa bertumbuh, bekerja lah Yang istilahnya. reasonable lah istilahnya. Itu. Reasonable kan. Kalau saya memilih instrumen investasi ya reksadana, investasi saham. Tapi ini bukan ajakan jual beli kan? Iya kan. Reksadana. Disclaimer lah. Ya. Disclaimer on ya. Riset. Do you own research? Itulah. Iya kan. Belum bisa bahasa Inggris. cari tahu sendiri hasilnya. Ya itulah cari tahu sendiri investasi kan udah ada lah. Tapi seperti yang saya bilang OJK ya, kalau finansial ya larinya ke OJK. Zaman sekarang kan udah ada Google gitu kan, gampang ya kan. Gampang Pak, YouTube. Nah, YouTube yang saya rekomen nih ya. Andika Putra itu tapi sekarang udah jarang dia. Kevas Vander bagus tuh. Kalau yang trading itu Pak Gema, tahu nggak Pak Gema? Iya, Pak Gema. Kalau yang masalah untuk legalitas tuh Pak Teja Chandra tuh bagus juga. Pak Teja Chandra. Yang finansial masalah trading itu Felicia nih, suka di Felicia. Sebenarnya dia ngerti tapi pelangap-pelangap ini. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Iya, udah jadi investor ya kan.
Lima aja kan. Diam-diam. Ini returnnya paling tinggi loh. Iya kan? Dari apa awal pandemi dia beli Bank BRI. Oh iya kan awal Woi. pandemi itu kan banyak yang anak-anak muda yang Iya, yang saham terjun kan. karena apa? Saya mau ke saham, mau kaya. Iya. Mau kaya deh. Mau kaya ya. Mau kaya bukan Itu kan salah ya. salah sebenarnya. lah. Bukan mengembangkan Tujuannya kita investasi kan bukan itu ya kan. tujuannya kalau saya ya, tujuan investasi saya itu ya untuk apa ya? Untuk hari tua lah. Ulah Bebas finansial. Bebas finansial di Benar, hari benar, yang tua gitu loh. Mengembangkan aset saya. Tapi anak muda sekarang mau ke investasi saham mau kaya. Iya. Mau seperti Indra Kents. Iya. Indra Kents kan kaya. Iya. Mau kerja instan. Mau kerja instan. Itulah Pak istilahnya. Itulah mindset yang seperti yang saya bilang itu ke brainwash dengan return yang tinggi. Otaknya Banyak yang brainwash flexing tuh ya, cuci kan, otak ya kan? Pak. Tahu nggak? Bisa bahasa Inggris? Bisa. brainwash dicuci otaknya dengan return yang tinggi. Brainwash yang di WC. Nah, itu dah. Itu bukan Pak. Ngomong-ngomong dia returnnya paling tinggi loh. Iya. Sampai 70%. 80. 80% Pak. Kira-kira nih. Bank BRI dia ngasih tapi berapa satu lot? Tapi satu lot nggak Tapi enggak apa-apa kan itu awal. Ya awal investasi, kan. beggar bisa beggar loh dia. Iya. One beggar 100% bisa beggar. Oh, berarti kan ya. Enggak saya waktu dulu kasih tahu sekarang saatnya untuk investasi, tapi dia nggak percaya karena belum belajar. Iya. Bagus sih dia mau belajar dari diri dia sendiri. Tapi udah return kan? Udah. BRI juga. Iya. BRI Adro juga ada ya. Adro juga ada sedikit. Iya kan. Ya masih sih pegang BRI. BRI sekarang. Karena kan kalau BRI itu menurut saya sih karena ya bank soalnya kan. Iya, marginnya tuh tinggi. Iya, Marginnya benar, tuh benar, artinya sekarang kita naruh uang di Bank BRI dengan buka yang nggak seberapa. Tapi kan kalau orang-orang disclaimer ya, bukan Iya, bukan ajakan jual beli baru kita bilang Bank BRI Iya. beli saham enggak. Kenapa saya bilang di Indonesia marginnya bank itu berapa persen ya? Tinggi intinya. Margin itu gini. Ketika kita menaruh uang atau menabung biasa di Bank BRI itu bunganya nggak seberapa lah. Bandingkan dengan kita minjam uang. Itu gapnya itu namanya margin, keuntungan. Dari sana dia dapat untung. Makanya kenapa di Swiss itu negatif loh gininya, suku bunganya di Swiss. Kalau kita naruh uang 10 juta dikasih insentif lagi sama pemerintah. Di Swiss itu kenapa? Karena ekonominya udah melaju sangat pesat. Mentok, Pak. Kenapa Bank Swiss itu mengasih suku bunga negatif? Karena apa? Pemerintah Swiss itu mengasih stimulus untuk kita meminjam uang dan membelanjakannya supaya uang itu lebih beredar gitu loh. Nggak bagus juga nggak ada inflasi di suatu negara itu nggak bagus. Uang itu nggak beredar gitu loh. Orang-orang itu udah males lah untuk artinya membelanjakan uang seperti itu, buat berbisnis mencari uang itu udah males. Kenapa Swiss itu negatif? Makanya banyak orang-orang Indonesia atau koruptor taruh uang di Swiss. Oh jadi salah satu tujuannya seperti itu ya. That's nice. Ya, mungkin itu saja yang kita bisa sharing. Bermanfaat sih. Bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Intinya kita di sini edukasi atau sharing ya. Sharing pengalaman kita tentang apa itu investasi bodong, apa itu yang real trading forex atau mana yang money game. Nantinya supaya teman-teman itu bisa membedakan mana yang money game, mana yang real forex gitu loh. Intinya ya kembali ke diri kalian masing-masing. Kalau mau percaya ya sudah, kalau enggak ya terserah gitu loh. Uang mereka juga kan yang own uangnya mereka sendiri, yang drive uangnya ya. Ya intinya jangan ambil kur buat trading lah. Jangan buat kur, benar itu. Jangan buat kur buat trading, Pak. Sampai jual-jual aset untuk trading. Intinya investasi Banyak itu yang bunuh diri gitu ya kan, serem sekali kan. banyak, Pak. Terlalu nervous hidupnya. Investasi itu Janganlah harus sampai kita seperti itu ya. apa sih biasa-biasa aja investasi, nggak usah saya investasi punya mobil Gaya-gayaan gitu ya, flexing gitu ya kan. Iya. Uang jam beli jam forex gitu. Apa? Rolex. Forex. Iya, Salah jam lagi Rolex. kan. Brainwash tadi ya. Iya, itu Brainwash forex.
Ya, tapi orang kenapa investasi bodong ini eksis di Indonesia? Karena orang-orang Indonesia itu suka judi, Pak. Oh ya. Suka judi dan ingin cepat kaya. Ingin cepat kaya, suka judi. Mungkin ada yang sudah tahu binomo itu judi, tapi mereka menaruh harapannya di sana juga. Karena dari omongan mulut ke mulut lah. Ya, tapi ya leadernya juga sih, atau afiliatornya juga sih. Oh, pengen punya Lamborghini, beli jam 3 pagi. Itu Pak. Ya, mungkin itu saja. Iya. Cukup ya. Sekian dari video, PNS. sampai jumpa lain waktu. Ya. Thank you.